dan apa ini, harus umroh akan lebih bermanfaat, uang umroh lebih bermanfaat bagi orang lain untuk disedekahkan. Bagaimana menurut Ustaz? Ini bertolak belakang dengan hadis Nabi. Hadis Nabi SAW semuanya memotivasi untuk umroh, ya kan? Antara umroh dengan umroh. Berarti kan disuruh kerjain lagi, ya. Atha bin Abi Rabah, ulama tabi'in, itu umurnya 100 tahun, haji 70 kali. 70 tahun dia haji. Dan para sahabat, para tabi'in menjadikan ajang haji, ajang umroh itu untuk saling bertemu di sana. Memang begitu. Perintahnya Nabi SAW begitu. Jadi mengatakan bahwasanya lebih baik uangnya dipakai untuk yang lain. Dalilnya mana gitu? Kan boleh bersedekah dengan uang yang lain gitu. Lagian apa jaminannya umroh yang lalu sudah diterima? Ada jaminan? Ada jaminan. Dari mana kita tahu kalau umroh kita sudah diterima? Maka mengulangi umroh atau ibadah yang sudah memang ada perintahnya dalam syariat untuk diulangi, maka lakukan. Itu tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Para pemirsa, para penyimak berhati dimanapun Anda berada, itulah tadi salah satu bentuk keserampangan dan kengawuran Salafi Wahabi yang ada dalam video, yang mana dia dengan terang-terangan menyatakan bahwa tidak ada keutamaan bersedekah kepada fakir miskin atau kepada orang yang membutuhkan ketimbang beribadah umroh. Yang pertama yang perlu Anda ketahui bahwa yang dimaksud umroh di sini ini adalah umroh sunnah, umroh tatawu, bukan umroh yang wajib. Kalau masalah umroh yang wajib itu jelas bahwa yang namanya kewajiban yang ya harus diutamakan. Jadi dalam mazhab Syafi'i, haji umroh itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib untuk seumur hidup sekali. Jadi ketika seorang dia sudah mengerjakan haji umroh untuk yang pertama kalinya, maka haji umroh dia untuk yang kesekian kalinya, yang kedua kalinya, tiga kalinya, empat kalinya, atau seterusnya, itu dianggap sunnah. Jadi sekali lagi, haji umroh untuk yang kesekian kalinya, bukan untuk yang pertama kalinya loh ya. Kalau untuk yang pertama kalinya itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib ya harus diutamakan, diprioritaskan. Baik, jadi kalau umroh untuk yang kesekian kalinya itu hukumnya sunnah. Jadi level derajat pahalanya itu sunnah. Ya kalau sunnah itu berarti sama dengan perkara-perkara sunnah yang lain. Baik, termasuk sedekah. Sedekah kan sunnah hukumnya. Baik, substansi ya. Substansi dari pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak Salafi Wahabi tadi yang ada dalam video itu kan begini sebetulnya. Tentang keutamaan, mana lebih utama bersedekah kepada orang yang membutuhkan, termasuk fakir miskin, ketimbang berangkat umroh. Uangnya digunakan untuk berangkat umroh. Mana lebih utama? Apakah berangkat umroh atau uangnya itu disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin? Maka Bapak Salafi Wahabi yang ada dalam video itu dengan terang-terangan menyatakan apa? Ya sudah, berangkat aja umroh. Jangan digunakan uangnya atau bekalnya itu untuk yang lain. Ya kalau ingin bersedekah ya gunakan harta yang lain. Ini salah satu bentuk penyimpangan dia, keserampangan dia di dalam menjawab sebuah pertanyaan. Jadi dia meniadakan tentang keutamaan bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi dia mengatakan apa? Ya sudah, berangkat umroh. Karena umroh itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW adalah al-umratu ilal umrati, bahwa umroh kepada umroh yang lain kafaratun lima bainahuma, penebus dosa. Jadi ritual umroh antara umroh dengan yang lain adalah menebus dosa yang terjadi antara keduanya. Baik, itu dalil dia. Ya kami nyatakan bahwa memang umroh itu dikerjakan berkali-kali, nggak ada larangan. Mau beribadah umroh
100 kali, 1000 kali, asalkan masih hidup saja orangnya dan mampu, itu dipersilahkan, nggak ada larangan. Sampai dia berdalil bahwa ada sahabat tabi'in ya yang bernama Atha bin Abi Rabah, dia berhaji sebanyak 70 kali katanya. Para pemirsa, perlu Anda ketahui, Atha bin Abi Rabah itu kok bisa haji 70 kali? Kok bisa? Kenapa? Jawabannya, karena beliau itu orang Mekah. Bahkan mufti Mekah. Jadi untuk melaksanakan ibadah haji itu sangat mudah sekali. Mungkin bagi beliau itu nggak membutuhkan biaya. Jadi Atha bin Abi Rabah itu orangnya orang Mekah. Bagi beliau bisa saja melaksanakan ibadah umrah kapan saja. Haji 70 kali per tahun. Berarti selama 70 tahun, kalau hajinya 70 kali, berarti dia selama 70 tahun melakukan ibadah haji. Ya, hal ini bisa terjadi bagi beliau karena beliau itu adalah penduduk Mekah. Bahkan mufti Mekah. Atha bin Abi Rabah ini Asy-Syaikh Al-Imam Syekhul Islam Atha bin Abi Rabah ini muridnya Sayyidah Aisyah, muridnya sahabat Abu Hurairah, muridnya sahabat Abdullah bin Abbas. Ya, yang kata Nabi, beliau ini adalah Imamul Mufassirin, pemukanya para ulama-ulama tafsir. Ini muridnya Atha bin Abi Rabah. Jadi seorang tabi'in, memang orangnya ada di Mekah. Ya, bagi beliau ya mudah melaksanakan haji atau umrah. Jadi nggak bisa dikiaskan dengan beliau lah orang-orang Indonesia ini. Beliau orang Mekah, kita orang Indonesia, berbeda, caranya berbeda. Baik. Jadi kalau masalah haji mau berapa kali ya terserah, asalkan masih hidup saja. Ya, mau haji berapa kali, umrah berapa kali, nggak ada larangan. Bahkan dianjurkan. Cuman kan melihat kondisi. Lebih bermanfaat mana uang tersebut, lebih bermanfaat untuk digunakan haji yang kesekian kalinya atau umrah untuk yang kesekian kalinya, ketimbang digunakan untuk disumbangkan kepada atau diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Maka ini yang menjadi permasalahan. Sedangkan Salafi Wahabi yang ada dalam video itu dengan terang-terangan menyatakan apa? Enggak ada keutamaan. Tetap kalau mampu berangkat umroh ya sudah berangkat. Jangan diberikan kepada yang lain, jangan diberikan kepada orang lain, disedekahkan kepada orang lain. Ini subhat dia dan bentuk keserampangan, ngawurnya dia di dalam berfatwa ya. Bahkan yang lebih aneh lagi, dia mengatakan apa? Bahwa semua hadis Nabi menganjurkan untuk berumrah. Ini salah satu bentuk kedustaan yang nyata. Masa semua hadis Nabi menganjurkan untuk umrah? Enggak kan? Hadis Nabi itu ada yang menganjurkan untuk sholat. Hadis Nabi itu ada yang menganjurkan untuk berzikir, baca Quran, bersilaturahim. Tidak kepada umrah saja. Hadis Nabi itu juga ada yang menganjurkan kita untuk bersedekah. Banyak. Jadi perkataan dia yang mengatakan bahwa semua hadis Nabi itu menganjurkan untuk umrah, ini salah satu bentuk kedustaan yang jelas-jelas dipublikasikan di hadapan kita semuanya. Baik. Kemudian masalah mana lebih utama ya? Mana lebih utama tentang uang yang digunakan untuk umroh dengan uang yang digunakan untuk bersedekah kepada orang yang lebih membutuhkan. Mana yang lebih utama? Uang itu digunakan untuk umroh atau uang tersebut digunakan untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, termasuk orang yang fakir miskin. Baik, maka menjawab ini saya akan mengambil pendapat ya. Gak usah ke pendapat ulama-ulama sunni lah, Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya akan menghadirkan kepada Anda ya sentilan dan tamparan keras dari tokoh Salafi Wahabi. Ada dua tokoh Salafi Wahabi yang akan kami tampilkan untuk menyentil terhadap keserampangan dan
ngawurnya Bapak Salafi Wahabi yang ada dalam video tadi yang mengatakan bahwa apa? Bahwa mana dalilnya? Uang yang digunakan untuk umrah dibuat untuk disedekahkan kepada orang lain. Dalilnya mana? Maka ini akan saya tampilkan kepada Anda tamparan untuk Bapak Salafi Wahabi yang ada dalam video yang mengatakan bahwa tidak ada keutamaan. Tetap kalau orang itu mampu untuk beribadah umrah, ya sudah mengerjakan ibadah umrah, jangan digunakan kepada yang lain. Baik, ada dua tokoh senior Salafi Wahabi, yaitu Syekh Shalih Al Fauzan dan Syekh Utsaimin, yang jelas menyanggah dan membantah pernyataan Bapak Salafi yang ada dalam video tadi itu. Baik, kita simak video. يقول السائل: في بلادنا أناس يأتون للعمرة أكثر من مرة، وفي البلاد فقراء ومساكين لا يجدون ما يأكلون، فماذا تنصح هؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن إطعام الفقراء المحتاجين أفضل من العمرة، أفضل من العمرة، بل أفضل من الحج. أفضل من الحج التطوع. حج التطوع الصدقة على الفقراء المحتاجين أفضل لما فيه من النفع المتعدي، لأن الصدقة نفع يتعدى إلى المسلمين، وأما الحج والعمرة فنفعها قاصر على الحاج أو المعتمر. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. في سؤالها الثاني والأخير تقول بأنها تعمل في السعودية وتذكر بأن أهلها فقراء يحتاجون إلى النقود، فهل الأولى أن ترسل لهم هذه النقود أو تحج؟ فكان حجها فريضة وجب عليها أن تحج، وإن كان نافلة فالأفضل أن ترسل هذه النقود إلى أهل. Itulah tadi pernyataan dua tokoh Salafi Wahabi, Syekh Shalih Al Fauzan dan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, Allah yarhamuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, karena yang terakhir tadi itu telah wafat, meninggal dunia. Allah yaghfir lahu yarhamuhu. Yang mana dua tokoh Salafi Wahabi ini menyatakan bahwa lebih utama bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan ketimbang uang itu digunakan untuk ibadah haji dan umrah yang sunnah. Jadi sekali lagi, dua tokoh Salafi Wahabi tadi itu jelas-jelas menyatakan bahwa lebih afdal, lebih baik, lebih utama bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi yang membutuhkan itu adalah keluarga kita sendiri, keluarga yang bersedekah, ketimbang uang tersebut digunakan untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka dua pernyataan ini membantah pernyataan Salafi Wahabi Indo tadi yang ada dalam video, yang mengatakan bahwa tidak dibenarkan, bahkan bertentangan, katanya bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan apa? Untuk melaksanakan ibadah umrah berkali-kali, atau untuk melaksanakan ibadah umrah yang kesekian kalinya, dianggap sesuatu yang bertentangan, padahal dia sendiri yang tidak paham maksud hadis Nabi Muhammad SAW tersebut dan tidak mengetahui dengan hikmahnya dia terhadap permasalahan yang sedang dipersoalkan tadi. Baik, jadi demikian, semoga hal ini bisa menambah wawasan kita dan bisa membentengi kita dari fatwa-fatwa, pernyataan-pernyataan yang tidak dibenarkan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab.